Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah mereka lihat di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama tadi mengisahkan perjalanan kedua murid Yesus ke Emmaus, dan di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus. Suasana yang terjadi dalam perjalanan sebelum berjumpa bersama Yesus adalah suasana yang sedih, suasana kecewa, atau suasana yang putus asa. Dalam tafsiran lain mengatakan bahwa kembalinya kedua murid Yesus tersebut ke kampung Emmaus, yakni adalah karena mereka merasa ditinggalkan oleh sang guru atau ditinggalkan oleh Yesus. Mereka tidak menyangka bahwa Yesus harus mati dengan cara yang kejam dan di luar nalar mereka. Yang mereka pahami ketika hidup bersama Yesus, Yesus adalah seorang yang hebat dan luar biasa. Ia dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang mati. Yesus bahkan dikatakan sebagai raja yang dinanti-nantikan untuk menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan bangsa Roma. Para murid masih melihat Yesus sebagai raja duniawi yang dapat memimpin bangsa Yahudi dan memerdekakan mereka dari penjajahan. Namun betapa sakit dan hancurnya perasaan mereka ketika melihat Yesus ditawan. Yesus ditawan seperti seorang penjahat. Ia disiksa, bahkan mati di kayu salib. Pandangan mereka tentang Yesus yang berkuasa atas segalanya seketika itu hancur, seketika itu luntur, sehingga mereka memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita seringkali sama dengan kedua murid tersebut. Dalam kehidupan kita seringkali merasa diri dekat dengan Tuhan, mengakui diri sebagai seorang Katolik sejati. Namun, ketika kita dilanda musibah atau masalah dalam hidup kita seringkali menyalahkan keadaan. Kita marah dengan Tuhan. Kenapa saya harus mengalami nasib yang demikian? Hati dan pikiran kita seolah menjadi gelap, sehingga kita hanya meratapi nasib yang menimpa diri kita. Hal ini menggambarkan bahwa kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita. Kita kurang mendengarkan sabda Tuhan, hingga hati berkobar karena kita sibuk menyalahkan keadaan, bahkan mencari kambing hitam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak oleh Yesus bahwa hidup bersama Yesus membuat hati kita merasa terberkati. Kita disadarkan bahwa Yesus selalu ada bersama kita, bahkan dalam situasi yang sulit, situasi galau, krisis moneter, atau bahkan krisis panggilan bagi mereka yang membaktikan dirinya kepada Tuhan. Tuhan hanya mau agar kita senantiasa berharap dan setia kepadanya. Tuhan mengajak kita bahwa hanya dengan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan serta mengikuti Ekaristi, kita senantiasa dikuatkan.
dan Tuhan hadir di saat yang demikian. Maka ketika kita berada dalam kesulitan hidup, hendaknya kita lari ke dalam pelukan Tuhan, mendengarkan sabdanya dan mengikuti perjamuan kudus, dan dari sanalah kita menimba kekuatan yang dari Allah. Kita tidak boleh lari ke dalam pelukan-pelukan lain yang membuat kita semakin merasa jauh dengan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.